Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Pertama-tama saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanah Bogor, Bapak Bambang Cipta Dimalgono, kemudian kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu dan staf tata usaha SMP Negeri 3 Tanah Bogor, yang sekali lagi saya berterima kasih untuk bisa mengikuti kembali hadir di kegiatan saya pada hari ini. Sebelum kita memulai untuk kegiatan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita ucapkan dalam membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pertama adalah sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 3 Tanah Bogor, Ibu Sri Bidawati, Guru Ibu Dewi Mardia, kemudian hubungan masyarakat Bapak Agus Sasminto, dan Ibu serta Bapak Ibu dan staf tata usaha yang kami banggakan dan yang dimuliakan. Semoga SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan bersyukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya serta rahmat yang diberikan kepada kita semua, bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan tatap muka bersama Dewan Guru serta CGP calon guru penggerak yang akan dilaksanakan diseminasi di SMP Negeri 3 Tanah Bogor ini. Tentunya kita dapat mendapatkan rahmat dari Allah kegiatan ini, sehingga pelaksanaannya nanti tentu akan mendapatkan itu. Bahwa tentu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh guru CGP, di mana nantinya dievaluasi sehingga dalam proses menjalankan diseminasi ada penilaian, mudah-mudahan yang bersangkutan dapat terus dalam tentunya proses nanti perlu ikut serta Bapak dan Ibu dalam melaksanakan, sehingga dalam melengkapi kegiatan ini.
sempurna dalam menjalankan. Ada beberapa hal yang perlu juga saya sampaikan untuk persiapan SMP kita, yaitu SMP 3, terutama pada kegiatan pembelajaran. Beberapa hari ini kita tampaknya itu sudah lepas dari kegiatan KPM, sehingga sebenarnya siswa di sana sini gurunya tidak ada, sehingga pelaksanaan KPM itu berbeda. Kekurangan ini bukan berarti kita tidak mengetahui, tapi kita tahu persis berkaitan dengan berbagai persoalan, mungkin tugas yang Bapak Ibu, sehingga dampaknya pada siswa pada waktu pembelajaran jangan persoalan. Oleh sebab itu mudah-mudahan di kemudian hari nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan secara rutin, kemudian pembelajaran dilaksanakan secara kontinu. Bapak dan Ibu, tahun 2024 sebentar lagi dan tidak lama lagi kita akan melaksanakan akreditasi yang paling banyak menyerap penilaian tidak lain ada di tangan Bapak Ibu. Penilaiannya adalah kegiatan penyusunan pembelajaran, administrasi pembelajaran, sampai dengan kegiatan PPL. Itu yang paling banyak dalam penilaian. Baik administrasi, dimana PKPD sudah ada, dan kita sudah ada, dan sebagainya. Ini dipersiapkan selama 3 tahun, karena 3 tahun itu aman sebenarnya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak ada, maka bekerja untuk melengkapi data daripada akreditasi. Akreditasi baik atau buruk tergantung dari pelaksanaan tugas kita. Semakin lengkap tugas kita, otomatis semakin baik. Karena yang dinilai Pak Aulun katanya adalah kegiatan sedang berlaku yang sebenarnya ada pesan yang disampaikan kepada Bapak Guru dari Kepala Dinas bahwa guru sebaiknya memiliki grup, yaitu grupnya namanya Tombol. Jadi grup Tombol ini merupakan acuan kita sebagai manifestasi untuk komunikasi, karena dari sini kita bisa share melalui sharing apa itu namanya, kalau kita mau ikut Zoom meeting atau ikut seminar yang sifatnya online, maka biasanya syaratnya harus dibagikan ke 5 peserta. Jadi salah satunya adalah ini. Kadang-kadang sudah bisa lagi, tunggu saja. Wahnya, tapi itulah sebenarnya perencanaan daripada
untuk pelaksanaan kegiatan ini dengan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif, saya selalu pimpinan juga berharap dapat dilaksanakan atau diterapkan di kelas masing-masing secara real di lapangan. Apa itu diseminasi? Tentunya kita akan melihat bersama, kita akan sharing, mudah-mudahan ilmunya berguna. Saya kira ini pendapat saya, mudah-mudahan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kausola untuk memberikan sambutan sekaligus wejangannya kepada kita semua, bagaimana kita bisa dapat menerapkan budaya positif, apalagi kita sebagai guru untuk selalu memberikan sebuah tuntunan maupun menuntut kepada siswa agar dia bisa mencapai keberhasilannya di masa depan. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Baik, mungkin saya berada di depan sini mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena saya di sini bukan berarti saya paling bisa dari Bapak dan Ibu. Saya hanya sekedar untuk merealisasikan maupun memberikan sharing kepada Bapak dan Ibu dari pelatihan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana saya melakukan diseminasi penerapan budaya positif guna untuk melengkapi tugas saya di dalam aksi nyata di modul akhir pada modul pertama, yaitu di modul submodul 1.4. Dari modul pertama ini ada beberapa yang sudah saya pelajari Bapak Ibu dari pendidikan guru penggerak. Dari submodul pertama yaitu di modul saya memberi tuntunan atau menuntun dari segala kodrat yang dimiliki oleh seluruh siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut dari Ki Hajar Dewata. Itu yang saya pelajari pada modul 1.1. Kemudian di modul 1.2 itu saya belajar tentang bagaimana guru itu bisa dapat menggali, mengapa dan bagaimana nilai dan peran guru penggerak, atau dari sebuah sisi nilai dan peran guru untuk menumbuhkan sekolah maupun ekosistem pendidikan yang berpusat kepada murid. Dan kemudian di modul 1.3 itu berkaitan tentang bagaimana guru itu bisa dapat membuat merumuskan visi dengan menggerakkan hati dan berkolaborasi dengan seluruh warga di sekolah untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, di mana guru penggerak di sini mengupayakan visi tersebut melalui prakarsa perubahan, melalui metode individu apresiatif dan juga dalam tahapan membaca. Dan kemudian yang di modul terakhir di 1.4 berkaitan tentang penerapan budaya positif, di mana kita bisa mengetahui peran kita sebagai guru, kontrol kita sebagai guru, kemudian apa keyakinan kita kepada siswa, dan juga penerapannya dengan menggunakan restitusi dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mencoba dulu ini ya. Kita mencoba dengan teman di sebelahnya. Misalkan Bapak atau Ibu si A, kemudian Ibu yang tugasnya di si A ini mengepalkan tangan salah satu tangan Anda, kemudian Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya, kemudian Anda menjaga benda tersebut
menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Mungkin bisa kita coba ya Bapak Ibu, berpasangan, satu yang memegang, apakah yang si A ini berhasil membuka kepala tangannya, atau nanti kalau misalnya sudah terbuka boleh bergantian, nanti si B berubah menjadi A dan A jadi B. Ayo kita coba Bapak Ibu. Ayo kita coba. Tapi kalau kita kayu, aku Jadi sama siapa yang menjadi si A, kepala tangan, apalagi sama Pak Agus boleh. Nah, kemudian harus dibuka kan? enggak, kan misalnya si B ini boleh mengintimidasi, menghadik, membujuk gitu. Apakah si A ini mau membuka kepala tangannya padahal isinya itu adalah benda berharga. Terus yang si B ini tadi, kalau dia nggak mau, kan ini kan apa tipe, kalau aku tipe orang yang nggak suka memaksa kayak apa? Aku Ya. mau beraja itu Ya bebas aja. dan dia Kita sekarang bukan kita mencoba. Kecuali kalau coba dulu. Satu misalnya siapa yang anggap yang pegang uang 1 miliar lah. Ya, uang 1 miliar aja ceknya kan. Ternyata teman kita ini mau nih, kita nggak mau. Bagaimana caranya si B ini biar bisa mendapatkan isi dalamnya ini? Tapi ya si A ini tetap berpikir yang kalau dia kayak dibuka ya tidak dibuka. Mungkin ada yang bisa dibukakan, boleh dengan cara pasangan atau membuka seperti itu. Berarti ada yang sudah membuka ya, ada yang membuka, ada yang mempertahankan ya Bapak Ibu. Nah coba kalau misalkan, nah boleh. Pada memang baru berharga miliknya sudah. Nah miliknya si Pak Andi, nah ternyata Pak Dewi. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi terserahnya mau membuka atau tidak. Untuk berbagi-bagi ya. Ya. Nah itu berarti menarik ya, memaksa ya berarti ya, mengintimidasi, boleh memarahi seperti itu, menggoda, mengelitik ya. Anggap aja ada yang terbuka, ada yang tertutup ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari refleksinya tadi, misalkan Anda si A membuka kepala tangan Anda, mengapa dan alasannya Anda membuka kepala berarti saya bertanya yang sudah membuka misalkan kayak Kristen kan membuka tuh. Ada di tekanan. Terus dari tadi bukan secara sukarela kan? Menjaga sukarela berarti kan dari diri sendiri kan Bapak Ibu ya. Nah berarti bagaimana? Oh, ada tekanan. Nah kemudian tadi ada yang mempertahankan. Nah misalkan Bu Dewi mempertahankan. Nah alasannya Bu Dewi mempertahankannya. Gak mau tetap berada. Soalnya begini keluar gak mau, pokoknya gak mau dipaksa. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrolnya? Diri sendiri. Ya saya yang gak mau buka berarti. Berarti kalau misalkan kita lihat dari pertanyaan 1 sama 2 berarti kan jawabannya bervariasi ya. Ada yang membuka ataupun ada yang menutup. Berarti tergantung dari kontrolnya masing-masing. Kalau misalkan kita lihat apa kendalinya atau kontrolnya, itu berarti dari diri kita masing-masing yang masuk ke dalam kita. Berarti apa? Kebutuhan dasar kita yang dipenuhinya. Ya, berarti ada kebutuhan dasarnya. Saya mau berbagi dengan
Ini misalnya kalau memberi harta, uang, materi lah itu bisa ya kan. Tapi tadi kan yang kita miliki bukan sekedar harta aja, materi, tapi kita punya suami, punya anak. Nah, seandainya nih yang si A ini membayangkan karena dari itu harta paling berharga. Kalau dia membayangkan harta paling berharga ini suami, otomatis tidak ada atau istri atau pasangan atau anak atau orang tua yang berharga yang berhubungan dengan hati dan materi. Otomatis orang pelit pun, orang dermawan pun tidak akan memberikan kok. Itu kalau pikirannya dia sudah ibu barang berharga. Sekarang ibu saran, nanti kalau kasih seperti itu ibu harus jelas. Misalnya kamu punya barang yang paling berharga, misalnya kamu punya sesuatu yang paling berharga, itu ibu harus bilang berupa uang. Ini kan bisa jawabannya tadi Pak. Kalau orang yang nggak pelit, orang yang memang bersifat dermawan, itu pasti dia kasih, pasti orang itu tidak meminta. Karena manusia ini kan ada tipe ya toh, tipe manusia yang suka memberi, memang orang itu dermawan dari solonya. Tipe orang yang memang banyak lah tujuan-tujuannya kan, itu aja sih. Bagaimana dari seperti gitu kan? Misalnya Bu Dewi nih membayangkan, ini suamiku, saya juga membayangkan ini suami. Biar kamu ngapain saja tidak bakal mau kasih. Tapi kalau saya pegang ini uang, misalnya Nana nih mau datang, kemudian aku butuh uang dengan keadaan yang keras, aku otomatis pasti aku kasih. Kalau itu saya loh ya, itu saya. Tapi kalau ini suami, ini pikiran saya ini barang saya suami atau anak. Datang orang yang minta, ayo suami minta sama kayak bodoh, ya nggak Pak? Itu perbedaannya. Ya, terima kasih kepada kalian ya, kalau untuk berusaha menghentikan mempertahankan, berarti artinya kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi, ya. Jadi kalau misalkan seperti materi, uang, harta dan sebagainya, ya pasti kalau misalkan memang kita ingin memberikan, ya kita berikan. Berarti kan si yang menerima itu kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti itu. Kalau misalkan tentang ya seperti yang bilang keluarga dan sebagainya, itu berarti memang kekuatan kita, kebutuhan dasar kita yaitu bertahan diri kepada kita seperti itu. Berarti intinya itu adalah kebutuhan dasar yang kita harus penuhi dalam kehidupan kita. Jadi gini, jadi itu tujuannya adalah misalnya kita tuh memang harus mempertahankan sesuatu yang penting di diri kita ini harus wajib. Betul, itu dari kontrol ibu sendiri. Jadi ibu harus memperkuatkan kontrol diri ibu untuk mempertahankannya. Seperti itu. Benar? Ya. Yang mungkin bapaknya silakan bapak. Kayaknya semua dikasih. Ya karena itu hubungan dengan seperti itu. Ya kita mikir perlu sesuatu yang tidak kita bisa. Kalau kita berada di pasar atau berada di mana saja, kalau kita orang masih ada di dalam kelas, kita masuk boleh menggunakan. Siswa itu bisa juga memberikan salah satu yaitu campur tangan menurut terapi. Itu kita bisa belajar seperti itu. Caranya yaitu bagaimana diri kita memposisikan supaya kita berwibawa artinya bisa mengambil hati. Dia tidak sadar memberikan atau dia sadar memberikan, tapi dia tidak sadar. Seperti itu kejadian-kejadian seperti orang diambil kalungnya, diambil dompetnya, dia memberikan secara ikhlas, tapi tidak sadar. Nah ini perlu diperhatikan. Itu berarti hubungan dengan apa namanya itu? Apa itu Pak diplomati atau karimasi? Saya kata kalau berarti kalau kita suami kalau Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan tujuan kegiatan kita, yaitu kita bisa dapat mengetahui teori kontrol dari paradigma pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dan dapat mengidentifikasi disiplin positif dan keyakinan kelas dalam pembelajaran dan dapat mengetahui posisi kontrol guru di satuan pendidikan. Nah ini Bapak Ibu tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser, di mana dia meluruskan dari miskonsepsi tentang
tulisan kontrol, ya Bapak Ibu, di mana dia menuliskan bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa kalau misalkan kita sebagai guru itu kan tidak bisa memaksa murid untuk bisa melakukan apapun yang tidak ingin dia kerjakan, gitu ya. Tapi kalau kita ingin mengubah dengan cara berusaha untuk bisa mengontrol murid tersebut, maka hal itu bisa akan terjadi apabila dari diri siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita bisa hanya mengontrol murid, tapi tidak hanya dengan sebagai dalam bentuk paksaan, ya. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau dikatakan sebagai perbuatan positif itu berarti tujuan kita kepada siswa, ya. Bagaimana kita berusaha kepada siswa itu dengan cara merayu atau mempengaruhi siswa untuk bisa mengikuti peraturan atau mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi perbuatan positifnya itu ya dengan kata rujukan-rujukan kita dengan cara mempengaruhi siswa untuk bisa mengikuti peraturan-peraturan maupun keyakinan di sekolah. Dan kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kebanyakan biasanya pada guru, termasuk saya sendiri. Biasanya seorang guru dengan menggunakan kata yang lembut, kata yang halus, suara yang sangat tenang, ya, tenang, hening, tapi menggunakan kalimat pesan yang negatif seperti itu. Jadi sampai merasa bahwa siswa itu dia merasa bersalah dengan kesalahan apa yang diperbuatnya, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru wajib untuk sebagai orang dewasa wajib untuk memaksa siswa untuk mengubah pengembangan dirinya dari hal yang gagal menjadi sukses, seperti itu. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol yang menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan dan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita ingin mengubah bentuk budaya positif di sekolah, bagaimana cara kita membentuk budaya positif di sekolah, yaitu dimulai dari guru, lalu dari kita sendiri, dengan cara mengubah dari paradigma berpikir lama menjadi paradigma berpikir baru. Kita tahu bahwa murid ini kan seperti kalau kita anggap dalam setiap pembelajaran kan objek hidup, ya Bapak Ibu, ya, objek hidup, tapi memiliki daya kendali akan dirinya sendiri. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya, itu akan membuka diri mereka untuk membentuk diri mereka memahami potensi dan juga bakat siswa. Ya, berarti kalau kita memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya, kita tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia penuhi, itu akan membentuk dirinya untuk memahami potensi dan bakat mereka. Karena apa? Karena bisa dapat kesiapan mentalnya dia cukup, kesiapan fisiknya dia cukup, agar bisa dapat mewujudkan seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini kemudian paradigma pembelajaran. Pelajar Pancasila adalah mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri-ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan kita melalui profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik itu dibentuk menjadi lisan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, olah raga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan dan serta menyenangkan. Oke, ada pendidikan yang holistik. Tadi seperti apa Bapak Ibu? Pendidikan yang holistik.
ada yang bisa? Menurut saya pendidikan yang holistik itu adalah pendidikan yang menyeluruh, di mana pendidikan itu tidak hanya kita kita di sini tidak hanya kalau di dalam belajar itu kan tidak hanya olahraga, tapi ada juga olahraga dan olahraga. Nah begitu juga pembelajaran kita di sekolah. Sekarang ini arahnya sudah ke arah pembelajaran holistik, di mana guru di sini tidak hanya memberi pembelajaran lewat kegiatan intra, tapi juga dikuatkan oleh kegiatan ekstra kurikuler dan co-kurikuler ya melalui proyek berlimpah. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Berarti pendidikan holistik itu adalah pengembangan diri secara menyeluruh ya. Pengembangan diri secara menyeluruh bagaimana kita bisa membentuk potensi pada siswa. Ya, potensinya itu apa saja? Bisa potensi emosional, potensi intelektual, fisiknya dia, dan apa lagi? Intelektualnya juga. Nah, di situ bisa kita kembangkan dari melalui kita jadi tadi dengan pendidikan yang holistik. Nah, ice breaking lagi Bapak Ibu. Kita ice breaking ya. Kalau semangat. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita ice breakingnya secara berpasangan. Kemudian kita bermain membuka menutup tepuk, membuka menutup tepuk. Jadi ada temannya secara berhadapan ya Bapak Ibu dengan temannya. Kemudian nanti ada yang tugasnya membuka menutup menepuk, kemudian teman yang satunya menutup seperti ini. Nah, yang teman yang menutup seperti ini, ketika pada saat ada yang berkata bertepuk, berarti boleh menghindar dari tepukannya. Menepuk kan berarti mengaitnya Bapak Ibu. Membuka menutup tepuk. Contohnya kayak gini, misalkan saya sama Bapak begini Bapak. Membuka menutup, Bapak begini aja. Membuka menutup tepuk gitu lah. Jadi yang ini boleh menghindar. Boleh menghindar dengan cara kalau yang kena, jika yang kena bergantian seperti itu. Membuka, tutup. Jadi saya yang memberikan arahan ya Bapak Ibu. Ya coba. Oke, ada fokus ya. Oke. Membuka, menutup. Membuka. Bapak ini aja. Oh bagus ya. Oke, membuka. Menutup. Menutup itu berarti nggak kena. Siapa yang duluan gitu? Oke, membuka. Menutup. Membuka. Apa sih? Konsentrasi. Ya, ini konsentrasi. Bagian menghindar gitu. Membuka, menutup. Membuka, tepuk. Oke, sekali lagi. Membuka, menutup. Membuka, menutup, tepuk. Sekali lagi ya, boleh ya? Sekali lagi ya. Oke. Membuka, menutup. Membuka, tepuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu nanti bisa diterapkan semua nih buat anak-anak. Kalau kayak tadi nih kita kegiatannya sedikit ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Lewat sini aja. Oke, ada pertanyaan apa itu disiplin positif? Baik, ada yang
yang berpendapat apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya apa itu disiplin positif adalah disiplin yang wajib kita terapkan. Contohnya seperti itu. Mengapa dia bernilai positif? Otomatis berarti disiplin itu bernilai positif buat anak. Contoh dia mematuhi peraturan dengan memakai seragam yang benar, kemudian dia bisa membuang sampah pada tempatnya. Semua itu adalah hal-hal yang bernilai positif, sehingga apabila itu diterapkan dapat menjadi suatu disiplin positif bagi siswa. Mungkin itu menurut saya. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah kita menerapkan kedisiplinan kepada anak dengan cara-cara yang baik dan tidak dengan memaksa dan itu. Baik, berarti dalam intinya kita sebagai guru pasti harusnya memberikan penguatan, penguatan dulu nih. Apa itu tentang disiplin sekolah, mematuhi peraturannya, kemudian tidak melanggar, kemudian tapi dengan cara tidak memaksa ya. Nah, berarti disiplin itu sesuatu yang dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan dan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi betul, kita seorang guru tidak boleh untuk memaksa, tapi kita harus cari keluarnya. Apa solusinya biar si anak ini tetap bisa mematuhi dari disiplin tersebut dengan cara melakukan penguatan terhadap siswa. Disiplin itu menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi ini berasal dari diri sendiri atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya dukungan dan hadiah. Nah, jadi pihak Dewan Tengah pernah mengatakan seperti ini: jika kita ingin menciptakan siswa yang merdeka, ya, jadi jika kita ingin menciptakan siswa yang merdeka, berarti kita harus memberikan dulu syarat utamanya untuk siswa sebagai merdeka itu adalah dengan memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang kuatnya itu seperti apa? Yang datang dari motivasi tersebut. Disiplin diri datang dari motivasi internal atau dari diri sendiri. Tapi kalau misalkan siswa itu tidak memiliki motivasi secara internalnya, dia bisa akan mendapatkan motivasi secara eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Ya, itu untuk menurut dari Kinerja Dewan Tengah. Baik, keyakinan kelas. Coba. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Bagaimana Pak? Bisa lagi. Tadi salah. Itu saya baca Keyakinan kelas dan peraturan kelas tadi merupakan hal yang sama, betul atau salah? Jawabannya salah. Alasannya sama saya. kalau keyakinan itu biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan anggota kelas, dari luar kelasnya maupun siswa-siswinya. Kalau peraturan kelas bisa saja berasal dari sekolahan atau luar kelas bersangkutan. Tapi ini tadi jawabannya salah ya. Oke, nah salah ya. Berarti keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang sudah disepakati, kesepakatan bersama yang sudah disepakati antara guru dan murid dan juga ditaati bersama-sama. Kalau peraturan itu berarti yang sudah dibuat atau tatanan ya atau
Nah, ini kita lihat apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Ya, keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Bersikap positif. Saling menghargai, ya, saling menghargai dan juga saling menghormati. Nah, oke, coba kita belajar membuat keyakinan kelas deh, Bapak Ibu, biar bisa kita terapkan nanti di kelas. Misalkan contohnya peraturan-peraturan yang sudah muncul di sekolah kita atau muncul yang sudah di sekolah di kelas kita, dengan cara apa? Membuat peraturan yang sudah ada di sekolah, kemudian kita buat menjadi kalimat-kalimat yang positif, kemudian kita ubah kalimat-kalimat tersebut menjadi nilai kebajikan. Bisa nggak, Bapak Ibu? Kita buat cara kelompok. Misalkan nih bertiga peraturan-peraturan apa yang muncul di sekolah, kemudian nanti setelahnya dibuat kalimat peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif. Ya, misalkan tadi peraturan di sekolah jangan membuang sampah sembarangan. Ya, gitu ya, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Setelah itu nilai kebajikan itu nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya itu kebersihan ataupun kesehatan. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, silakan. Silakan menggunakan buku atau bisa lihat sampah ambil. Ya, uang mencetak ambil. Bisa lihat sampah ambil. Bicaralah yang Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti bawahnya buanglah mantan pada temannya. iya bicara mempan gitu ya. Bawa mantan ke sisanya kali ya. Nanti bisa ditukarkan nih, dibacain apa aja peraturan-peraturannya. Biasanya kalau peraturan-peraturan itu kayak gini kan misalnya bu guru misalnya di ditulis bisa lihat sampah ambil gitu loh. Nanti temannya diambil. Lihatlah sampah ambil. Lihat sampah ambil. Bukan yang tempat sampah besar gambarnya di sana buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Temannya terlihat sampah. Adanya diambil. Jangan merobek buku. Betul, jangan merobek buku. Kemudian merobek buku. Sambil Itu tadi kita lupa kata-katanya jangan aja nih. ya, pokoknya kata jangan itu kan termasuk kalimat negatif ya, Bu ya. Kalimat negatif bagaimana caranya kita memang masih ada, makanya kita bedakan. Terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Udah buat masing-masing Pak, kelompok. Lagi. Kan misalkan nih bertiga nih. Betul. Mandi sini. Saya perlu ini ya. Oh, bisa. Ya, nanti satu-satu nih saya ini kan biar dipresentasikan. Bicaralah sebelumnya. Ya, oke, silakan. Jadi penonton kami yang terdiri dari Ibu Baiknana, Pak Andi, dan SD Breda kami. Di sini kami membuat keyakinan kelas dulu menjaga kerapian dan kebersihan diri dan lingkungan, masuk dalam kesehatan dan kedisiplinan. Kalau peraturan kelasnya dilarang mengeluarkan baju atau seragam dan buang sampah sembarangan. Yang kedua,
pimpinan kelasnya berbicara yang sopan dan santun. Itu masuk dalam kesopanan. Kalau peraturan kelasnya dilarang ribut dan berkata kasar. 3. Pimpinan kelasnya bersikap jujur, saling menghargai dan membantu sesama teman. Itu termasuk dalam toleransi, saling bertoleransi. Kalau peraturan kelasnya dilarang mengambil barang orang lain. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah memulai aktivitas pembelajaran. Ini kesadaran kita dalam beragama. Nah ini peraturannya nih, yang nomor 4 ini. Berdoa sebelum dan sesudah memulai aktivitas pembelajaran. Dilarang apa? Iya. Terus kalau peraturan kelasnya nggak ada kok. Peraturan kelasnya? Oh. Jangan ikut pada saat berdoa atau jangan berdoa. Oh ya. Yang terakhir, datanglah tepat waktu, masuk kedisiplinan. Kalau peraturan kelasnya jangan terlambat. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada kelompok Dunia dan teman-teman. Selanjutnya ke kelompok sini, kelompok tengah. Bu Dwi. Oke, peraturannya jangan buang sampah sembarangan. Nanti pihaknya kelasnya kita bisa bikin bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Apa nilainya adalah kebersihan, kesehatan. Kemudian peraturan mungkin bisa berbunyi jangan terlambat datang ke sekolah. Mungkin kita bisa bikin pihak kelasnya datanglah tepat waktu ke sekolah. Jadi itu mengingatkan pertanyaan. Apa maksudnya adalah disiplin. Kemudian jangan berhamburan di kelas, ya peraturan. Mungkin bisa lebih tepat kalau bisa bikin kembalikan barang-barang di kelas pada tempatnya. Nah, jadi mungkin maksudnya perapian, ya. Lanjut, ini peraturan jangan usil patungan. Jadi baik kita keyakinannya jangan jagalah saling peduli, saling membantu, menjaga dan menghormati teman. Mungkin itu maksudnya nanti saling menghargai. Terima kasih dari tepuk tangan kepada kelompok tengah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, itu tadi ya contohnya membuat peraturan menjadi sebuah keyakinan, kemudian si anak mengetahui nilai-nilai kebajikan apa dari keyakinan tersebut. Ini juga sudah pernah saya terapkan ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran semester pertama, ya, dengan cara yang pertama itu saya memberikan penguatan kepada siswa apa itu tentang disiplin. Jadi ketika pada saat mereka disiplin, karena pokoknya disiplin itu adalah tanggung jawab, taat dengan peraturan Bu, ya, kemudian tidak melarang peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya Bapak Ibu, yang saya tanyakan tentang peraturan. Kemudian saya lanjutkan keyakinan kita kepada sekolah ini untuk bisa mencapai kalian akan merdeka atau kalian bisa mencapai kesuksesan seperti apa, ya. Jadi saya memberikan dalam bentuk keyakinan kelas, ya, sehingga muncullah dari kelas ini. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama di kelas 7C Bapak Ibu, karena saya kebetulan adalah wali kelas di 7C. Disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi, dan juga konsekuensinya. Ya, di sini juga ada konsekuensinya apabila si siswa itu tidak mengikuti dari keyakinan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Oke, kita speak lagi. Bapak Ibu, silakan ya berdiri yuk. Kita speak lagi. Silakan.
Ayo kita berjoget bersama. Asik-asik, yes. Tema-tema tentang posisi kontrol seorang guru. Ada berapa posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita perhatikan dari video tersebut, guru tersebut termasuk di posisi kontrol yang mana ya? Sebentar. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu
kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Berarti penghukum. Penghukum. Apa alasannya, Bu? Ya, Kita kalau orang yang menghukum itu kan kesannya kan arogan. Salah terus. gitu kan, terus itu, Ayo, keliling lapangan itu kan hukum. Nah, kata-katanya itu seperti menghardik, hukum kan seperti intinya arogan. Berarti lebih ke seorang guru yang berhubungan secara fisik maupun verbal ya, Bu ya, baik itu dengan menggunakan menghardik maupun tadi kan sempat kita lihat dari percakapan tadi, si anak belum diberikan kesempatan untuk memberikan alasannya kenapa bisa terlambat ya Bapak Ibu. Langsung saja si guru ini langsung menghukum si siswa tanpa mengetahui apa namanya alasannya ya. Jadi penghukum itu seperti patuhin aturan saya atau awas nanti gitu ya. Kamu itu selalu saya salah. Nah itu adalah salah satu contoh dari seorang guru di posisi kontrol penghukum. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? tipe saya memang ini Maaf, Bu. tipe saya. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, berarti ini masuk di posisi kontrol. Kontrol merasa bersalah ya baik. Apa alasannya untuk kontrol bersalah? Bahasa itu karena anak itu merasa itu karena kesalahannya hanya orang lain terlibat ya. Dengan suara halusnya si ibu. Guru sehingga membuat si anak ini merasa Ya, bersalah. gurunya itu menegur dengan rasa rendah diri dengan Ya, sehingga si guru tapi akan lagi betul. Jadi si murid ini merasa bahwa dirinya itu selalu merasa bersalah itu dengan suara halusnya guru, suara lembutnya seorang guru. Dengan ya seperti dia Bapak Ibu bisa kita lihat dari videonya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari posisi ini sebenarnya menjatuhkan identitas gagal pada siswa tersebut ya. rendah diri, mau rendah. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berarti ini masuk ke posisi kontrol.
Ya, temannya Ibu ya. Berarti di mana dalam posisi ini di situ gurunya tidak menyakiti murid, ya, tidak menyakiti visi murid, ya, dengan cara dengan suara yang lembut, tapi dengan seperti kekerabatan kepada muridnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan, kalau kita terlalu menganggap siswa itu menjadi teman dan sebagainya, dia ada sisi positif dan negatifnya. Posisi negatifnya adalah hubungan baik antara guru dan murid. Tapi kalau hubungan negatifnya, kalau misalnya kita tidak membantu siswa tersebut, malah siswa itu akan menganggap kita sebagai orang ibu ini kasih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada pro dan kontra. Kalau kita dijadikan sebagai posisi kita itu sebagai teman kepada murid. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, berarti ini berada di posisi pemantau atau monitor. Dimana kalau untuk sebagai pemantau atau monitor itu kita harus menyadarkan siswa apa konsekuensinya jika siswa tersebut mengalami melakukan sebuah kesalahan ya. Jadi pemantau itu adalah lebih ke peraturan dengan konsekuensinya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya. Ya, ini adalah posisi kontrol yang manajer. Jadi kita bisa lihat nih bagaimana posisi kontrol manajer suara guru kepada muridnya. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah misalnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa sarapan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang tidak bisa mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan menyelesaikan alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dulu belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi ini tadi adalah di bagian manajer, di mana si gurunya itu tidak menyalahkan murid, tapi menanyakan, ya, menanyakan tentang apa yang diyakini, kemudian apa yang dia sadarkan dan kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian bersama-sama mengajak siswa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, kemudian sama-sama mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dalam bentuk manajer ini adalah suatu posisi yang pas bagi guru untuk mengontrol murid seperti itu. Ya, mungkin ada kemudian. Jadi begini,
kalau kita khususnya untuk sekolah kita ya, kalau kita sebagai guru, kayaknya kebanyakan kita ini pakai 1, 2, 3 deh, ya enggak? Kenapa? Kalau itu memang sih tergantung karakter gurunya ya, atau memang terkadang kan kita ini macam-macam beragam suku itu terkadang ada dari suku Batak, itu Medan yang agak kasar ya, kayak saya yang keras. Kebanyakan 1, 2, 3. Dan saya ini pernah memperhatikan di lapangan, kalau saya perhatikan guru yang pakai 4 sama 5 ini kebanyakan diinjak-injak loh sama anak murid. Serius, benar nggak? Solusinya bagaimana? Benar tapi itu terlalu lengkap sama anak murid. Ayo, misalnya nanti kami handphonenya kakak ini. Mungkin dari membangun keyakinan dari diri siswa itu belum ditemukan. Ya, Jadi nah itu maksudnya ini kan saya visi solusinya itu apa? Bagaimana supaya kita tuh anak sebenarnya kalau lihat dari video tadi berarti posisi yang bagus itu adalah di posisi 4 dan 5 ya, posisi kontrol dan manajer. Nah di sini mungkin kita selama ini banyak menggunakan masih 1, 2, 3 ya, itu merupakan posisi yang harus kita ubah pelan-pelan, dan kita juga makanya harus ada keyakinan kelas, keyakinan apa, karena itu merupakan nilai-nilai yang kita tanamkan kepada murid kita. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan memantau atau manajer, kita bisa memberikan kepada keyakinan yang sudah dibuat. Kalau kita tidak pernah membuat keyakinan kepada murid kita, apa yang mau diyakinkan? Ya kan? jadi kita menemukan dulu kesadaran Ya, dari masing-masing ya. ya, berarti kita harus menunjukkan di kelas kita sendiri nilai-nilai apa yang harus dipahami dari keyakinan. Oke, menanggapi dari Buya, memang tantangan dalam Buya adalah bagaimana cara kita untuk mengubah dari 1, 2, 3 menjadi 4 dan 5. Memang sungguh terasa amat berat untuk mengubah itu semua. Tetapi saya di sini memegang prinsip Ibu, kita jangan menyerah dan terus mengingatkan dan terus mengingatkan pada saatnya nanti dia akan paham sendiri, atau dengan arti kata akan mendapat ilham sendiri. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang diucapkan Kiai Mandala. Ya, jadi intinya kita itu sebagai pendidik itu ya pakainya untuk menuntut aja, menuntut ya. Jadi segala korbannya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari posisi kontrol, silakan Ibu Kepala Sekolah. Dari posisi kontrol ini memang sebenarnya paling ideal itu adalah di nomor 4 dan nomor 5. Saya juga menyadari bahwa di posisi 1, 2, dan 3 saya juga pernah mengalami hal seperti itu, dan sampai sekarang juga masih bisa saya lakukan, walaupun ya saya masih berubah sedikit demi sedikit. Ya, jadi di situ kita bisa menyadari bahwa sebelum kita melakukan dari posisi kontrol tersebut, kita harus buat dulu keyakinan kita kepada siswa. Konsekuensi kita kepada siswa. Jadi apa konsekuensinya dari keyakinan yang mereka buat, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Yen, Bu Dewi, dan Bu Pak Agus ya. Oh boleh, silakan Pak Usmani. Boleh. Tolong di zoom ya bapaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sih dari 1, 2, 3, 4, dan 5, saya pribadi ya, semuanya ada porsinya. Pada saat kapan kita menjadi manajer, pemantau, dan pemburu. Karena ibaratnya disiplin itu tidak akan terbentuk kalau memang dari awal tidak ada paksaan, kalau dari saya. Ya, karena untuk jenjang kita SMP ini pengaruhnya sudah sangat luar biasa. Beda kalau masih dari tahap TK, SD, itu membentuknya juga lebih mudah. Kalau untuk jenjang SMA tadi di video itu saya kira anaknya SMA, jadi mulai sudah berpikir dewasa. Makanya untuk level SMA sebagai pemantau manajer akan lebih mudah kita laksanakan.
Tapi kalau untuk jenjang kita 1, 2, 3, 4, dan 5, insya Allah harusnya kita laksanakan semuanya. Tergantung porsinya tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, terima kasih Pak Adi. Semoga nanti ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat dari video tadi itu, semoga anak yang SMP itu tidak biar kita bisa dapat berada di posisi 4 dan juga 5. Memang kalau di 1 dan 3 ya mungkin ya seperti kita ini ataupun saya sendiri masih ada di 1, 2 dan 3, belum masuk di 4 dan 5 seperti itu. Baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah diperoleh bagaimana dari posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kalau untuk menstabilkan identitas ini, di mana ini adalah merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena dia melakukan kesalahan menuju kesuksesan. Ya, terkadang kita kalau untuk menstabilkan identitas anak dari sebuah permasalahan tersebut, ya kita harus menggunakan kata-kata yang positif kepada siswanya. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa kok, ya, kita ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Kemudian Bapak tidak tertarik, Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan salah ini di mana guru itu tidak dianjurkan untuk berbicara, tapi membiarkan siswa untuk mengakui kesalahannya dia. Ya, bagaimana kita bisa memvalidasi tindakan yang salah tersebut? Ketika media setelah kita menanyakan dari identitas gagalnya dia, gitu ya, kemudian kita bukan dulu dengan menggunakan validasi tindakan yang salah. Nah, dengan kata-kata, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, gitu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengambil sikap yang baru. Jadi kita harus memvalidasi kesalahan yang dari yang apa yang dilakukan, ya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, kalau untuk menanyakan keyakinan itu biasanya kalau sudah di tahap 1 dan 2, mengidentifikasi masalah dan juga validasi tindakan yang salah itu, berarti kita sudah siap untuk menanyakan nilai-nilai apa yang mereka yakini, ya, nilai-nilai mereka apa yang dipercayai, kemudian apa yang ingin dirubah oleh siswa tersebut. Kita harus menanyakan keyakinan tersebut. Makanya tadi yang pertama kita butuhkan adalah menumbuhkan keyakinan kita kepada si siswa, baik sebagai seorang, misalkan contoh sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Kita harus menanyakan di awalnya, menanyakan keyakinan kita untuk bisa mengubah itu semua, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi ketika pada saat kita ingin merestitusi siswa tersebut, ya kita harus tanya keyakinan apa yang sudah kamu lakukan, keyakinan apa yang belum kamu yakini, seperti itu, ya Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai siswa atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi apa? Ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, seperti itu, ya Bapak Ibu. Oke, saya akan memberikan video contoh saya di demonstrasi kontekstual di mana saya sudah lagi membuat proses kegiatan segitiga restitusi.
Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti lebih alasan bukan? Pasti bahagia bila kamu terkejut, kesal, dan marah. Benar begitu? Iya, Bu. Ya, ibu lihat kamu merasa senang sekali melakukannya. Tapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang mau kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama dan saling menghormati sama orang lain. Benar, kamu mengingat benar-benar keyakinan kelas kita. Tapi dengan membantu teman, membantu tugas itu, apakah sudah menghargai dan bersikap baik dengan kamu? Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kalau kamu tidak terus bersikapmu selalu keras. Saya ingin menjadi orang yang baik dan ingin menghargai teman dulu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada ayah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Bu. Bagus, tapi sekiranya nanti kalau diulangi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang ibu berikan. Baiklah, sekarang maafkan dulu ya berdua. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Aku minta maaf ya, Iwan. Ya, maaf. Oke, silakan ke kelas, ya, Bu. Baik, kamu silakan kamu bercerita. Tadinya saya kesal, saya diberi belajar, padahal saya sedang sangat serius. Apakah dengan menggunakan kata-kata kotor solusinya? Tidak, Bu. Tadi saya keceplosan, saya terus mengajar karena saya emosi. Apakah kamu tahu dengan menggunakan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan mengerjakan yang pada masalah, tetapi juga kamu sangat benci mendengarnya. Iya, Bu. Baik, ibu tidak ingin terus menyebut kesalahan. Kamu sudah tahu bahwa kamu salah, bukan? Sekarang ibu ingin mencari penyelesaian yang sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk berbagi situasi ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membantu semua. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, asalpun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percayai dan yang mana yang kamu mau tunjukkan? Kita harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Baik, kamu mengingat dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan menyelesaikan kata kotor di dalam kamu menghargai dan menghormati yang lain? Ya Bapak Ibu, yang sudah senang saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kita bisa dapat menstabilkan identitas siswa, ya, kemudian bagaimana kita memvalidasi data yang salah dengan menanyakan kepada siswa apa kesalahan dia, kemudian mengingatkan dia sehingga muncullah keyakinan-keyakinan dan juga nilai-nilai kebajikan yang dari kesalahan